Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah masih memberikan kesehatan. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita sudah bergabung bersama Bang Rustam atau Mas Rustam atau Akang Rustam atau Abah Rustam, Oh, Paman kita Rustam. seumuran, kita seumuran. Oh, seumuran lah. Wis, gitu seumuran. Kalau Iya, kalau iya, iya. seumuran apa? Manggilnya berarti apa? Biasa aja. Jadi di kampus panggilnya apa dulu ya, Don ya? Apa Bro, ya, Don? bro, bro. Oh, bro, iya betul. Ahi. Ahi. Wah, itu kalau aki-aki udah zaman dulu kayaknya. Kalau sekarang nggak populer lagi kayaknya aki-aki itu. Oh iya, masa iya. Ya, Setidaknya nostalgia. nostalgia kampus lah. Hmm. Kayak apa kabarnya, Tam? Alhamdulillah baik. Kalau di zaman dulu itu gimana? Apa kabar kalian semua? Jawabnya apa? Itu training biasanya kalau kayak gitu. Hmm. Tapi baik aja lah. Doni gimana? Doni juga gimana? Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan Alhamdulillah. terhindar dari segala penyakit dan mara bahaya. Akhir-akhir ini Amin. Sama-sama. Banjarbaru lagi lagi tren Tam, apa namanya? Apa itu? Naik ini nih, COVID katanya. Gak Banjar baru sih. Dunia ya pandemi kan? Iya, Hmm. maksudnya Biasa. sekitar kita, Hmm. sekitar kita Ya Banjarbaru. sekitar kita malah lebih dekat ya. Sampai di komplek. Bahkan udah nggak jauh lagi. Sampai di sekitar rumah kita juga ada kayaknya. Iyalah. Kasus-kasus kayak gitu. Di sekitar komplek, di daerah-daerah tempat saya tinggal. Opian di mana Ya sekarang? ada lah. Tinggal di mana Sekarang di Banjarbarunya? Banjarbaru. Masih di tempat yang sama. Di belakang Unlam. Apa tuh namanya ya? Ratu Dahlina Elok kah? Raya. Altailak Dahlina Raya. Mm-mm. Nah, itu terkait dengan berita ini kan kita sekarang Mm-mm. apa namanya sangat beragam ya informasi-informasi beredaran di manapun ya, apalagi sekarang kita zamannya zaman teknologi semakin canggih, zaman dunia maya. Berita-berita tuh biasanya kita apa namanya kalau kita tidak benar-benar bisa filter tam lah, Mm-mm. berita itu bisa hoax segala macam yang kemarin trending sempet pernah lihat di YouTube, Apa ada itu? trending Anji Anji nyanyi, Oh ya, ngikutin adalah sih. ngikutin Ya, lah. ada lihat sih, ada. Itu kira-kira gimana pendapat Pian Apa nih pendapatnya? Gimana? terkait dengan Tentang berita itu ya, berita-berita, terkait berita itu ya. isu-isu dan segala macam, apalagi media sosial sekarang ini kan YouTube kemudian Instagram dan segala macam tuh. Mm-mm. Kalau kebetulan ya, saya itu orang ya baru nyadar ada kasus seperti itu ketika ia sudah di blow up sama media gitu. Jadi Mm-mm. awal-awalnya itu kayak di YouTube-nya artis ya. Kita sebut nama boleh nggak sih di sini? Boleh boleh nggak apa-apa. Nggak, oh, nggak apa-apa ya. Anggap aja si ada artis katanya ngebuat sebuah podcast di YouTube-nya tentang ngundang profesor, bener ya gitu ya, ngundang Iya iya iya. profesor tentang menemukan Obat. vaksin buat obat buat COVID ini. Tiba-tiba beredar blow up media bahwa itu ada berita hoak dan lain sebagainya. Saya pribadi sih menanggapi berita seperti itu, memang sih Indonesia ini kan kalau udah namanya informasi tersebar itu netizennya Indonesia itu paling cepat ya menanggapinya gitu. Kalau saya pribadi, pertama tips ya untuk ngelihat berita, pertama kita jangan langsung ini dulu, jangan langsung emosi dulu. Wah, kita langsung ini bener nggak nih beritanya, langsung kayak percaya sama informasi itu, nggak harus seperti itu. Jadi kita harus pertama kita filter dulu, sabar dulu deh, tahan dulu, jangan tiba-tiba baca berita langsung share, baca berita langsung share. Media hoax itu bisa tersebar karena kita sekali dua kali baca berita langsung kita share di media sosial kita. Itu artian kalau itu benar hoax, itu artian kita adalah salah satu agen untuk penyebar hoax itu semakin besar. Ya kan? Jadi salah satu tipsnya itu adalah kita coba filter dulu,
cari dulu nih di berita nih, di mana-mana. Kalau medianya memang terpercaya, kita baca dulu, kita telaah dulu. Kadang saya selalu bilang gini, saya pribadi lebih memilih jadi orang yang pengamat sih, lebih senang mengamati dan mempelajari apa yang ada di sosial media ketimbang harus berkuar-kuar dengan sesuatu yang tidak saya tahu gitu, bukan di ranah saya, misalkan kayak gitu. Misalnya kayak kemarin-kemarin kan tentang berita, gimana Tam ini kabarnya tentang di sosial media nih tentang penemu obat COVID dan lain sebagainya. Ya pribadi sih ngebaca aja, nggak berani ikut-ikutan buat nyebar itu gitu, nggak berani untuk ikut-ikutan oh ini benar ini salah, ya nggak berani, soalnya bukan keilmuan saya di bidang hal seperti itu. Yang penting saya tahu beritanya, yang penting saya lihat oh gini gitu, sisanya saya lebih jadi pengamat dan pendengar aja sih gitu. Jadi filter dulu deh berita-berita itu, jangan sampai kita jadi agen hoax di Indonesia ini gitu. Kita udah lelah dengan segala kehoakan ada, yang ada tanpa sadar kita sendiri yang ngebuat hoax itu sendiri tersebar gitu. Iya, apalagi di kondisi sekarang ya, Tamlah, apa namanya? Mm-mm. eh Orang-orang tuh menginginkan, apalagi apa kayak kita kan kasusnya COVID-19 gitu ya. Mm-mm. Kemudian Mm-mm. pastilah orang tuh pingin obatnya apa, solusinya apa ya kan. Ada nggak nih orang-orang yang udah menemukan vaksin atau antibodinya seperti apa? Itu yang Mm-mm. diinginkan Iya. orang-orang masyarakat banyak, ya kan? Akhirnya mungkin ada satu dua orang yang istilahnya cuman menyebar berita sedikit, kemudian orang-orang memblow up segala macam, dan kita tidak bisa memfilter. Akhirnya kita langsung percaya kepada berita atau isu tersebut. Itulah Mm-mm. apa namanya, Mm-mm. sosial media itu begitu dahsyat ya, bisa membuat sebuah apa namanya opini atau berita yang memang belum benar, ketika orang mendengarkan dan banyak yang menyebarkan bisa jadi dianggap benar padahal belum tentu faktanya seperti itu gitu Tamlah. Iya, makanya Jadi yang kita pertama tuh tadi memang harus apa ya, filter ya Tamlah, harus filter difilter. berita, kita pelajarin dulu, kita tahu dulu kenapa sih sampai berita ini muncul gitu. Apa sih penyebab berita ini muncul, kita harus pelajari dasarnya. Siapa sih penyebar berita ini? Itu kan pertama, yang harus tahu kenapa berita ini bisa muncul. Siapa penyebar berita ini? Dari mana datangnya berita ini? Kita runut-runut aja. Selama pertanyaan-pertanyaan siapa, di mana, bagaimana, ada apa, itu bisa terjawab, insya Allah kita nggak bakal eh, menjadi agen hoax-hoax berikutnya gitu. Seandainya misalnya setelah kita teliti Tam, habis Hmm. itu kita yakinilah kebenarannya, artinya sumber beritanya valid gitu kan, Mm-mm. yang membawa informasi juga terpercaya lah, istilahnya pakar atau segala macam. Yang kita lakukan selanjutnya boleh mungkin ya menyebarkan. Kalau saya pribadi ya, kayak ngomong saya pribadi, urgensinya untuk saya pribadi dan ketika saya nyebarkan itu efeknya apa sih gitu. Kalau memang banyak mudaratnya ngapain saya nyebarin gitu. Kalau memang banyak manfaatnya untuk misalkan ngingatin orang atau buat ngingatin saya diri saya pribadi juga, ya bolehlah disebarin gitu kan. Kalau cuman kan sesuatu yang baik belum tentu yang benar kan, sesuatu yang benar sudah tentu yang baik. Jadi yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar yang baiknya aja, kita lakukan itu yang benarnya juga gitu kan. Ya menurut saya sih kalau memang urgensinya itu penting buat disebarin, kita sebarin. Kalau memang enggak ya kita tahan-tahan deh, di keep saja, cukup buat kita informasi itu dan untuk teman-teman atau orang-orang di lingkungan kita aja gitu kan. Itu Oh sih iya. kalau saya pribadi. Berarti kita bisa ambil dua poin ya dari Abang Mm-mm. Rustam ini. Yang pertama, Apa ketika itu? kita ketika kita mendengar berita ya yang belum jelas sumber informasinya, yang pertama kita lakukan teman-teman adalah memfilter. Ya, kita cari dulu Mm-mm. sumbernya, kita cari dulu siapa sih yang ngomong ini, benar-benar pakar apa enggak, memang dia bidangnya apa enggak, ya kan? Sumber Mm-mm. beritanya, media terpercaya apa enggak. Kemudian ketika kita sudah memfilter itu, hal kedua yang kita lakukan, kata Bang Rustam tadi, apa urgensinya kalau misalnya kita mau menyebarkan gitu ya. Kalau misalnya memang penting, kemudian ketik perlu dibaca oleh orang banyak, ya oke lah kita sebarkan. Tapi kalau misalnya nggak penting dan ya cuman buang-buang waktu saja, ya udah informasinya buat kita aja gitu ya. Mm-mm. Iya. Kadang Nah, itu loh
itu ya kadang gini loh, sosial media itu kadang kita tuh hanya ingin memenuhi ego kita gitu. Maksudnya gini, ketika kita ingin ngeyebar, ngeposting sesuatu, itu kadang kala itu nggak penting untuk orang lain, tapi karena ingin memenuhi hasrat kita untuk menyebarkan agar orang-orang tahu, malah ya tidak ada gunanya untuk disebarkan. Itu sebenarnya sih. Kalau Iya, nggak iya, penting-penting amat nggak perlu deh gitu. iya. Artinya apapun yang kita mau sebarkan, kita harus tahu dulu ya manfaatnya apa gitu bagi orang lain. Oh iya. Iya, supaya apa namanya? Kalau kita misalnya Kalau menyebarkan hal yang baik, insya Allah nanti pahalanya bakal masuk kita juga, Bang Rustam lah. Tapi apabila iya kita benar-benar. menyebarkan sesuatu yang buruk, apalagi berita-berita hoax, takutnya nanti efek sampingnya juga kepada kita. Nah, berarti ini harus hati-hati, Iya, teman-teman. kemana-mana ya kan ya. Mm-mm. Kemana-mana satu nyebar hoak, ada hoak lagi berikutnya ya, dosa kita itu jadi dosa jariah berpanjang kali lebar Iya. gitu. Panjang layar lebar jadinya luas. Iya. Ya, dengar-dengar Bang Rustam nih, saya lihat-lihat, saya Gimana? perhatikan, saya amati gitu ya, suka Apa 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 apa. traveling gitu ya, suka traveling, Enggak lah, kalau sekarang enggak. kemudian enggak, kalau suka apa, ke gunung, mancing segala macam itu ya, kegiatan akhir-akhir ini. Suka, suka. Bukan Oh akhir-akhir iya, ini sih. Justru akhir-akhir ini malah dikurangin karena tadi kan kita hormatin himbauan pemerintah buat di rumah aja. Kalau nggak penting-penting banget, nggak perlu keluar-keluar. Cuman ya yang namanya udah senang mancing, namanya udah senang jalan-jalan ke hutan ya ngambil celah-celah lah selama ngikutin protokol kesehatan yang ada gitu kan. oh iya, iya, iya. Mungkin itu bisa jadi salah satu alternatif Bang Rustam ya, ketika kita Apa itu? selalu apa namanya, selalu berkutat dengan HP, dengan gadget, kemudian selalu bersosial media segala macam, mungkin seharian Instagram terus yang diliatin ya kan, atau Facebook Mm-mm, yang diliatin, apalagi mengkepoin orang, kepo artis mm-mm. gitu ya, nonton YouTube seharian. Mungkin kalau kita sudah merasa stuck atau merasa kecanduan dengan yang namanya sosial media, bisa jadi alternatif. Apa yang dilakukan Bang Rustam nih, kira-kira apa aja Bang yang dilakukan selain kita harus tetap berhadapan dengan sosial media? Ya itu tadi gini ya, kadang kala kita tuh baru ngerasain kehidupan yang sebenarnya hidup itu ketika kita nggak pakai handphone loh Hmm. sebenarnya. Ini uh, yang dirasakan pribadi masing-masing sih. Kalau saya pribadi misalkan kayak jalan-jalan ke tempat yang nggak ada sinyal sama sekali, nggak ada akses buat kita main gadget, buat sinyal dan sebagainya, kadang itu lebih happy gitu, bisa ngobrol sama teman-teman, bisa bercengkrama dengan alam dengan bebas tanpa memikirkan notif atau apapun di sosial media. Itu kadang kita jauh lebih sehat gitu, jauh Iya. merasa kayak kayak menjadi seorang manusia. Coba deh challenge saja di diri kita pribadi, gak megang, gak ngebuka sosial media selama 1 minggu. Lihat deh efeknya. Waduh. Kalau kita berhasil selama 1 minggu, coba 1 bulan atau 2 minggu deh. Gitu. Lihat efeknya buat kesehatan kita, terutama buat kesehatan mental dan hati kita gitu. Nah, ya, Ya, tidur lebih bisa bisa lebih tenang gitu loh. Gitu se- kayaknya sih. sering Bang apa Bang Rustam lah kita lihat, misalnya kita jalan ke warung makan ya, atau ke Mm-mm. mana, ke tempat makan, orang tuh kumpul, teman-teman tuh kumpul, ada bertiga, berlima kumpul, mereka mau makan di Mm. situ. Tapi yang kita lihat apa? Mereka masing-masingnya pegang HP. Story ya. Enggak, masing-masingnya pegang HP. Mungkin update Mm. story ya, update Mm-mm. makanannya. Jadi ternyata Iya. selama beberapa menit, mungkin 15 menit sampai setengah jam, mereka tuh tidak ada bercengkrama sama sekali. Bercengkeramanya Mm-mm. dengan HP-nya masing-masing. Nah, itu mungkin yang Kadang jadi ya, bener. apa? Mungkin efek sosial media kita yang kita rasakan selama ini. Ada ungkapan nih, apa saya lupa ya. Apa itu, apa itu? Gadget itu mendekatkan yang jauh, Oh iya, tapi menjauhkan yang menjauhkan yang dekat. dekat. Iya, Iya, kadang sih seperti itu ya. iya, Kita itu kangen sama temen kan, bilang aja kangen, ternyata pas pada saat kumpul bareng bersama masing-masingnya megang HP gitu. Itu saya iya, saya pribadi bete banget sumpah. Serius, serius kalau kalau lihat teman ya, kita lagi ngobrol sama-sama nih ketemu nih ya, ketemu di satu tempat tiba-tiba temannya asik pakai handphone gitu.
kita lagi ngobrol gak diperhatiin, itu kayak attitude-nya itu kayak rendah. Kalau menurut saya pribadi ya, attitude-nya kurang. Jadi kayak ketika orang ngobrol, kita kita megang handphone, kayaknya itu kurang bagus sih buat etika kita pribadi juga, buat diriku pribadi. Dan saya pribadi sih kalau ngelihat seperti itu kayak bete banget. Sepenting Mm-mm. apa sih kita sampai nggak bisa ngelepas gadget dari tangan ketika ngobrol dan ketemu sama orang gitu. Apalagi ketemu orang Mm-mm. tua itu kan, gak enak banget kan ya. Iya. Mungkin Bang Rustam ada tips-tipsnya yang mengurangi gadget ini tadi. Kayaknya melihat Bang Rustam nih sering-sering menuju ke alam gitu ya. Nggak Sering-sering juga, menuju ke alam. saya juga sehari pasti ada sih buka gadget, tapi nggak Mm-mm. separah dulu, Mm-mm. nggak separah dulu. Coba kenapa saya menghindar dari gadget terlalu banyak, jadi berusaha banget menghindar dari gadget terlalu banyak itu, kemarin itu pernah ngelihat satu cerita orang ya, bagaimana kesehatan orang itu tergantung pada gadgetnya. Jadi kemarin itu ada anak remaja yang cerita, dia tuh kalau nge-posting foto, misalkan dia posting foto nih ya, dia posting foto, kalau like-nya sedikit atau yang ngomen sedikit, dia tuh jadi stres bang. Dia tuh jadi kayak sedih banget, kok yang like dikit sih, kok yang ngomen sedikit sih, kayak gitu. Dia tuh jadi kayak kayak apa, saya juga pernah berasa seperti itu, cuma nggak separah separah yang diceritakan ya. Jadi kok berasa kok seakan kehidupan kita itu ditentukan oleh like dan komen sosial media gitu kan. Kalau like-nya banyak, kalau komennya banyak, kalau viewersnya banyak, kalau pengikutnya banyak, itu artian kita jadi bahagia. Mm-mm. Akhirnya saya merasa kok gini banget ya sosial media gitu. Gini banget sih kita nyari viewer, nyari like, nyari pengikut sampai segininya gitu. Saya pikir, ah kayaknya dunia maya sosial media itu kalau dipikir-pikir ada positifnya juga, banyak kok positifnya, tapi kadangkala kita lebih banyak menggunakan hal-hal yang negatif, salah satu mental kita itu tadi gitu. Itu aja sih sebenarnya, akhirnya mencoba untuk mengurangi sosial media, mencoba untuk tidak terlalu banyak megang handphone. Akhirnya ya bisa baca buku kan, lebih senang. Nggak senang kan kita beli buku banyak ketumpuk di rak nggak pernah kebaca, ternyata hanya karena kita terlalu banyak buka sosial media. Jadi ya coba tinggalkan sosial media, baca buku misalkan kalau cuma di rumah aja ya, atau kita ngejalanin hobi kita yang belum sempat kita lakukan pada saat kita sibuk kerja dulu. Sebenarnya pandemi ini nih sebuah kesempatan untuk kita ngelaksanain hobi-hobi kita yang belum sempat kita laksanakan pada saat kita sibuk loh gitu. Ketimbang kita harus megang sosial media mulu. Buka sosial media di apa? Di scroll-scroll, nyari ini, ngomen ini, notifnya pun nggak ada sebenarnya. Selama 2 sampai 3 jam kita cuman scroll-scroll aja, yang ngomen, yang nge-like juga nggak ada. Buat apa gitu kan? Kan kadang seperti itu. Iya. Ya, saya dengar-dengar juga Bang Rustam nih aktif di program Indonesia Mengajar ya, Bang Rustam ya. Nah, mungkin itu Bukan, sebagai kelas inspirasi, kelas salah salah inspirasi. salah. Kelas inspirasi ya. Kelas Mm-mm. inspirasi. Itu mungkin jadi bisa jadi alternatif ya, bagaimana kita mengurangi penggunaan kita terhadap atau apa kecanduan kita terhadap sosial media. Mungkin bisa Bang Rustam ceritakan pengalaman-pengalaman mengesankan mungkin dari ikut kelas inspirasi. Di Banjarbaru sini ada Bang ya? Oh, ada sih, ada. Itu justru bener. Ketika kita, apalagi kalau tempat kelas inspirasi itu apa ya, aja kata ya kan nanti ditanyakan. Kita jelaskan sedikit tentang kelas inspirasi itu apa ya. Ya Kelas boleh boleh. inspirasi itu adalah kegiatan di mana setiap orang profesional atau bukan profesional pun nggak apa-apa, selama punya niatan untuk ngasih kontribusi sedikit untuk eh, pendidikan yang ada di Indonesia, misalnya dengan ngajar, melakukan dokumentasi, kadang yaitu ke sekolah-sekolah dasar yang ada di Indonesia gitu. Jadi kayak kita itu kesannya pergi ke sekolah. Kebanyakan saya senang sih pergi ke sekolah pedalaman yang memang di sana kita nggak megang handphone, yang memang kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang dimana ngecekin sosial media itu durasinya lebih sedikit gitu. Karena kita lebih sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang ada di real kehidupan, di kehidupan yang nyata. Jadi ya bener,
ikut kegiatan macam kelas inspirasi atau petualangan atau jalan-jalan itu salah satu cara untuk kita mengurangi interaksi dengan sosial media sebenarnya. Ada pengalaman berkesan sih saya pribadi pada saat masuk ke suatu sekolah, satu daerah. Saya bawa handphone aja ke sana, orang-orang itu pada ini, anak-anak sekolah itu pada excited. Oh ini handphone ya kak, oh gini ya handphone ya gitu kan. Mereka tuh kayak bingung banget. Oh ternyata teknologi itu segitu mengagumkannya bagi mereka gitu kan ya. Saya jadi ketawa aja. Kadang saya senang sih kalau melihat anak-anak itu excited dan bertanya tentang teknologi. Habis itu ada juga di satu pedalaman yang ekspektasi saya kemungkinan di sini orang nggak megang teknologi, ternyata anak-anaknya bahkan banyak handphonenya lebih bagus daripada saya gitu. Aneh kan itu ya, kayak lucu banget. Eh, dalam artian oh di sana tuh sinyal susah, cuman handphone mereka mahal-mahal loh. Ada, bahkan ada juga sinyal ada, mereka bahkan main game-game yang jauh kemampuan bermain gamenya lebih hebat daripada saya gitu, padahal itu di pedalaman. Jadi kayak gadget ini tuh sebenarnya udah masuk ke pedalaman juga tanpa kita sadar gitu. Kira-kira menurut Bang Rustam, di teman-teman yang di Mm. istilahnya di pedalaman itu terhadap gadget ini, positif negatifnya itu apa ya? Kalau positifnya sih sebenarnya sembaran informasi mereka akan jauh lebih cepat ya dapat dapat informasi tentang. Dulu ketika saya pribadi sih, dulu ketika saya pribadi harus mencari referensi tentang buku-buku tentang pelajaran itu susah banget, apalagi ketika saya masih di pedalaman itu referensi itu kadang banyak banget ketinggalan gitu. Buku-buku pelajaran, buku-buku kita buat belajar kadang banyak banget ketinggalan. Cuman lewat gadget mereka bisa ngakses tuh, akses informasi-informasi dan nyari referensi-referensi pelajaran. Kedua, lewat gadget mereka juga tahu tuh tentang dunia luar itu seperti apa. Positifnya mungkin seperti itu. Cuman negatifnya karena mereka itu kan dalam artian pengguna, saya anggap pengguna gadget yang begitu polos gitu. Jadi apapun yang masuk di gadget mereka, informasi apapun yang masuk di gadget, kadang mereka nggak bisa ngefilter. Apalagi orang pedalaman. Penyebaran hoak justru banyak masuk di pedalaman kadang gitu kan. Hmm. Oh ini beritanya seperti ini, mereka langsung percaya. Atau situs-situs yang tidak boleh diakses sama orang-orang yang belum cukup umur, malah mereka bisa ngakses. Itu juga sih yang paling bahaya kedua terhadap gadget ketika masuk ke pedalaman gitu. Iya, iya, iya. Jadi memang Mm-mm. kita tadi belum diperkenalkan ya, Bang Rustam ini jurusan ilmu komputer. Apa? Iya sama kita satu Iya. jurusan. Jadi Skripsinya apa? jadi kita istilahnya berkutat di seputar teknologi juga, gitu Bang Rustam ya. Bener-bener. Tapi memang Bener-bener. kita akan melihat di perbincangan ini, kita melihat dari berbagai sudut, berbagai sisi. Karena biasanya orang-orang teknologi, kalau orang-orang IT kayak kita memang sering mensponsori atau mengedukasi masyarakat terkait dengan penggunaan teknologi. Artinya Bener. teknologi itu memang kita butuhkan sekali di zaman sekarang ya, Iya. bagaimana orang-orang di pedalaman atau orang-orang yang belum tersentuh sama sekali dengan teknologi itu akan kita perkenalkan gitu Bang Rustam ya. Tapi memang Mm-mm. kita harus juga lihat dari sisi bahwa teknologi itu tidak selalu positif. Seperti sebuah pisau mungkin ya, ketika pisau itu digunakan dengan hal-hal yang positif, maka dia bermanfaat seperti memotong daging, memotong apa, makan makanan gitu ya. Tapi kalau misalnya digunakan untuk sisi yang negatif, maka pisau itu akan menjadi berdampak buruk ya bagi penggunanya. Begitu juga mungkin dengan teknologi Bang Rustam ya. Teknologi kalau kita Bener, gunakan dengan ya. secara positif, insya Allah sangat-sangat bermanfaat. Informasi itu tidak terbendung sama sekali ya. Dan orang-orang istilahnya bisa lebih cepat upgrading dirinya. Misalnya Mm-mm. kita mau belajar memasak soto Banjar misalnya. Oh Kita iya dapat banyak tinggal referensi tinggal kan. tinggal Mm-mm. searching aja di Google, di YouTube, Mm-mm. semuanya Itu banyak. positif.
Iya, itu sisi Mm-mm. positifnya. Kita mau misalnya genteng rumah kita bocor, gimana sih cara memperbaiki genteng rumah? Itu mungkin ada di Iya, YouTube. Saya pernah mm-mm, men-searching itu. ada. Justru itu Ya, loh, banyak orang-orang yang jadi dapat informasi secara gratis, bahkan banyak profesional-profesional baru itu lahir karena mereka itu awal-awalnya tertarik belajar di YouTube. mm-mm. Kadang kan ya, tertarik nih udah, oh ada hal yang menarik dari YouTube, mereka belajar, akhirnya mereka lanjutkan ke hal-hal yang belajar ke orang profesional gitu kan ya. Kadang ada juga orang-orang yang memulai usaha karena belajar masak dari YouTube. Itu kan yang bagusnya sosial media, penyebarannya sebagusnya Iya, gitu. itu sisi-sisi positifnya Bang Rustam ya, tapi memang Mm-mm. semuanya pasti ada sisi negatifnya. Kayak yang kita Mm-mm. bicarakan tadi, ketika sebuah informasi kita tidak filter dengan baik, akhirnya Iya, informasi-informasi hoax itu akan bermunculan di mana-mana. Akhirnya orang-orang iya. termakan dengan informasi yang tidak benar. Mm-mm. Maka menjadi budaya sendiri, jadi di masyarakat menjadi stigma sendiri masyarakat di masyarakatnya gitu kan. Yang parahnya itu ketika yang distigmakan itu adalah penokohan, ketika oh sebenarnya tokoh ini tidak seperti yang disampaikan oleh media kan, tapi hanya karena sosial media terlalu memblow up apa yang ada, akhirnya tokoh yang seharusnya baik menjadi jahat, tokoh yang seharusnya jahat menjadi baik gitu. Itu the fire of social media sekarang gitu kan ya. Jadi ya yang namanya kita pribadi, ya kita pintar-pintarlah ngefilter. Ya tadi kita lihat dari mana beritanya itu datang, kenapa bisa berita itu muncul, sumber beritanya itu siapa, siapa pembuat beritanya itu apa, urgensinya berita itu disebarkan apa, kita harus tahu deh. Kita pribadi, minimal kita pribadi tahu, oh gini gitu. Kalau memang harus dikasih tahu ke orang-orang, ya mending teman kita diskusikan dulu sama teman-teman terdekat atau orang-orang terdekat kita gitu kan. Dan jangan langsung kita tuh apa ya, kalau menyebarkan informasi itu jangan langsung pakai pakai nafsu, jangan langsung pakai emosi atau tiba-tiba oh ini berita ini cocok banget sih. Kadang gini ya, kita tuh lebih senang ngebaca berita kalau berita itu sesuai dengan Ekspektasi kita. asumsi dan ekspektasi Ya. kita. Kita tuh kadang senang banget ngelihat berita, oh ini nih sesuai dengan pemikiran saya, sesuai dengan opini saya. Tapi kalau oh ini benar, akhirnya kita benarkan kan, kita sebar karena sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi kita tuh tidak pernah mikir apakah ekspektasi kita itu selalu benar atau tidak, kan kadang gitu. Atau berita ini sebenarnya fakta, tapi hanya karena kita tidak suka dengan beritanya, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya kita anggap hoax. Kadang gitu kan, Iya, iya, iya. di sosial media juga kayak gitu. Kita lebih senang ngelihat berita apa yang ingin kita lihat, bukan apa yang sebenarnya ingin kita cari sebuah kebenaran itu gitu. Kadang salah satu penyebaran hoax juga gitu gitu. Itu sih. Iya, 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 betul, betul. Saya sepakat itu dengan fakta tersebut ya. Jadi Mm-mm, ketika kita berasumsi A gitu ya, kita berpendapat mm-mm, A, maka ketika ada mm-mm, berita bertebaran terkait dengan A, itu kita akan mm-mm, masif menyebarkan. Wah, mm-mm. ini. Tapi Bener ketika kan? ada B, meskipun yang B ini mungkin Bertambah. benar, Iya. kita akan memfilternya, mungkin tidak menyebarkan Oh gitu ini ya, nggak bener gitu kan. atau bilang ini, oh ini nggak bener gitu. Mm-mm. Oh, mungkin itu anu ya, salah satu mental kita ya terhadap filtering sebuah berita di media Mm-mm. sosial. Ini ada Mm-mm. fakta menarik Bang Rustam dari Iya betul. merdeka.com. Mm. Ternyata 90,61% anak muda kita, pemuda kita itu memanfaatkan Mm. internet itu untuk sosial media. Lebih banyak ke sosial media, 90% itu sosial media. Wow. Kemudian Mm-mm. 52% anak muda itu menggunakan internet untuk hiburan saja. Untuk Mm-mm. mendapatkan berita atau tugas sekolah itu di bawah daripada 50%. Ini dari merdeka.com. Jadi memang secara sisi menariknya dari internet zaman teknologi kita sekarang, anak-anak muda kita lebih tertarik kepada media sosial. Nah, Mm-mm. inilah yang harus kita perhatikan lagi ya, apa yang kita berbincangkan tadi, bahwa media sosial ini adalah sebuah alat atau sebuah platform yang mana ini adalah sebuah kemajuan teknologi yang bagus, yang positif.
Namun kita harus tetap melihat sisi negatifnya juga. Kita harus punya rambu-rambu ya atau batasan-batasan tertentu terkait dengan penggunaan sosial media yang ada. Mungkin begitu Bang Rustam ya. Iya, atau nggak sih Dot, ada Mm-mm. dulu sih, ini cerita menarik sih ya, cerita Iya. menarik banget. Kalau menurutku sih cerita yang menarik. Dulu saya pernah nonton di salah satu seri, pernah nonton Digimon nggak sih? Pernah Iya, 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 nonton iya, iya. seri Digimon Digimon, sampai Digimon. seri ya? Tahu, tahu. Senang senang Digimon nggak? Iya, 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 senang, senang. Dulu tuh pengen 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 banget punya pengen jadi Digimaster yang punya ini, punya Digimon gitu kan. Lalu ada satu. Hayalan waktu kecil lah. Iya, selain Iya. jadi Power Rangers ya, dulu gitu kadang pengen jadi Power Ranger. Pore. Nah, jadi kayak dulu itu ada satu serinya di Digimon Tamers, kalau nggak salah, Digimon Tamers itu di mana anak-anak itu nanti nonton deh, di mana anak-anak itu jadi zombie, seakan jadi zombie karena kebocoran dari dunia digital. Kebocoran dari dunia digital, jadi dia di mana anak-anak itu seakan jadi zombie, semua semua apa yang ada di digital itulah mengatur anak-anak, Hmm. kan ceritanya gitu. Itu dibuat Digimon itu dibuat tahun berapa ya, 2000-an ya, Dua sebelum ribuan, 2000-an. sebelum sebelum teknologi itu semasif sekarang, ya kan. Hmm. Internet Kita belum masif juga seperti sekarang. internet juga belum terlalu masif, bahkan Iya. dulu itu cuman layar DOS aja kan, layar hitam putih doang kita kenal ya. Nah, dulu itu udah diprediksi sih bakal terjadi di suatu masa di mana anak-anak, generasi-generasi kita itu lebih banyak menggunakan sosial media, dan kehidupan mereka itu lebih banyak diatur oleh sosial media dari film itu ya, Hmm. dari film itu. Jadi seakan mereka itu kayak dijebak di dunia maya, dan mereka itu yang ngatur itu adalah sosial media gitu. Jadi menarik banget ketika saya nonton itu gitu. Jadi jiwa-jiwa anak-anak itu seakan hilang, jiwa-jiwa keceriaan mereka, jiwa-jiwa yang seharusnya mereka itu di usia mereka itu bermain bola kan, main layang-layang, yang seharusnya mereka itu pergi ke surau kayak kita dulu kan ya. Ternyata sekarang lebih banyak di gadget gitu. Lebih banyak menghabiskan waktu di dunia virtual sebenarnya. Iya. Ada sih. Mm-mm. Karena memang mungkin itu lebih menarik bagi mereka ya di era sekarang ini. Sekarang banyak anak-anak kecil, kalau kita dulu kalau sore mereka keluar main gitu ya, main bola, main kelereng Mm-mm. ya. Tapi sekarang Main kelereng kan dulu kan mungkin kita. kurang terlihat karena mungkin mereka masing-masing di rumah megang HP. Sebenarnya mau nanya deh, kalau menurut Bang Doni nih, peran orang tua itu berpengaruh besar nggak sih terhadap penggunaan gadget bagi mereka adik-adik kita di bawah itu sih sebenarnya? Iya sangat, kalau menurut saya ya, sangat sangat Mm-mm. berperan sekali Bang Rustam. Karena memang kalau saya cerita di sekolah ya, di sekolah yang Mm-mm. tempat saya mengajar itu penggunaan gadget itu tidak diperbolehkan sama sekali. Dan kita sering Heeh. menghimbau orang tua untuk membatasi penggunaan gadget. Kalau bisa nggak usah dibeliin gitu HP. Karena memang anak-anak sekarang belum begitu bisa memfilter apa yang ada di HP mereka. Karena kasusnya bukan kasus ya, apa kecenderungan mereka ketika diberikan gadget itu mereka pasti, apalagi laki-laki itu sering main Ah, game ya, yang di yang dilakukan. Kalau mungkin perempuan itu mungkin lebih ke arah sosial media, update-update mm-mm. status segala macam. Mm-mm. Nah, yang Mm-mm. seperti itu yang sulit kita hindari, maka kita sering menghimbau orang tua supaya memang benar-benar membatasi penggunaan gadget Gitu. gitu. Cuma gini, faktanya sih kadang ya, ini kadang Mm-mm. eh, kadang kita sebagai orang tua yang penting anak nggak rewel deh, kita kasih aja gadget gitu kan, yang Oh penting iya, dia diem gitu. itu Kadang ada sudah kan. jadi sudah jadi tabiat sekarang ya, yang perlu kita sama-sama edukasi nih kepada teman-teman. Mungkin teman-teman di sini yang nonton adalah para orang tua yang mudah-mudahan janganlah menganggap jangan menganggap gimana ya. Janganlah Jadikan menjadikan, alternatif ya. iya, jadikan alasan untuk membuat anak diam itu dengan memberikan gadget.
itu nanti Mm-mm. berefek panjang nanti. Ya Gitu sih. itu. Ya Soalnya gitu Bang Rustam banyak. terkait dengan Iya, iya, pemuda iya, dan gimana? media sosial. Mm-mm. Eh, Mungkin terakhir nih ya, kita Mm-mm. Oke. jamnya Udah jam sudah berapa ya? Udah 1 jam lebih. hampir Kayak 1 jam. seru. Nanti kita Seru. ngobrol di tanpa lab ya. Iya, kita seru nih lagi Mm. ngobrol-ngobrol tentang sosial media. Karena memang kita backgroundnya Mm. masing-masing teknologi ya, sama-sama teknologi, Mm-mm. sama-sama Sama-sama IT. anak-anak Dan TI kita, gitu. iya, dan kita memang melihat dari sisi-sisi yang lain daripada dunia IT kita. Mm-mm. eh Kesimpulan Bang Rustam, kesimpulan daripada apa yang kita bicarakan malam hari ini terkait dengan tema kita pemuda dan media sosial yang bisa disampaikan kepada teman-teman yang sudah menonton. Apa ya? Oke. Jadi kesimpulannya gini, perkembangan teknologi itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Karena semakin bertambah zaman, semakin majulah teknologi. Jadi kalau kita ingin menghindari teknologi itu tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana menggunakan teknologi itu, apakah bisa bermanfaat untuk kita atau malah mengganggu kesehatan kita atau mengganggu interaksi sosial kita terhadap dunia yang seharusnya kita lihat dengan nyata. Jadi tergantung kita pribadi, mari kita lindungin diri kita dan orang-orang sekitar kita dari penggunaan teknologi yang tidak bisa kita hindari. Gitu. Kita nggak bisa juga nih anti teknologi, kita tidak bisa juga nih menghindar dari teknologi karena ya teknologi itu adalah sesuatu yang pasti dan kita selalu perlu teknologi itu gitu. Tinggal kitanya aja lagi. Yang itu yang pertama. Yang kedua, jangan menjadikan teknologi sebagai standar kehidupan kita. Dalam artian ketika dulu kita bisa komunikasi hanya lewat surat, masa sekarang tanpa handphone sehari aja kita nggak bisa gitu kan. Dulu kita masih bisa nggak punya handphone, masih happy-happy aja nggak punya handphone. Masa hari ini kita tanpa handphone 2-3 jam aja kita sudah stres gitu. Mari kita kembalikan sebagaimana seorang manusia yang dulu menjadi diri kita sendiri gitu. Tanpa harus menjadikan teknologi sebagai standar kehidupan primer kita. Mungkin itu aja. Sisanya filter berita hoak, jangan sampai kita menjadi agen penyebar hoak. Gitu. Oke, stop hoax gitu ya, kayak iklan-iklan Ya, sekarang. ada iklannya ya? Ada ya? Ada Nggak sekarang, tahu. banyak. Oh banyak. Di Saya tuh nggak jalan-jalan pernah itu loh nonton Bang. TV loh. Bukan di TV, di jalan-jalan banyak. Kita Nggak spanduk-spanduk jalan. gitu. Ada yang kayak gini, stop hoax gitu. Itu dari itu ya dari ini. Dari polisian kalau nggak salah. Nah bener, kita sepemikiran. Ya, Biasanya yang paling anti sama hoax itu polisian. iya. Ya, itu ya Bang Rustam, kesimpulannya Siap, 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 teman-teman siap. dari Bang Mm-mm. Rustam yang terkait dengan perbincangan kita pada malam hari ini, yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan dengan bijak ya gadget ataupun media sosial yang ada di tempat kita. Jangan sampai Siap. berlebihan. Karena apapun kaidah fikihnya, sesuatu yang berlebihan itu akan menjadi tidak baik. Iya. Begitupun dengan gadget dan media sosial. Kita gunakan seperlunya, kita gunakan menjadi hal-hal yang bermanfaat, jangan sampai menjadikan hal-hal yang buruk bagi kita pribadi maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Amin. Bang Rustam atas Sama-sama Bang perbincangannya pada Doni. malam Oh, hari ini. ini Seperti ini untuk pertama kalinya dalam hidup saya lab gini loh. iyalah, Sumpah, berarti nggak pernah edisi ngeposting. spesial ya. Menerima undangan saya untuk menjadi narasumber. Wah. Oh, bukan demi teman itu apapun bisa saya Hai, kasih. oke, friend. Friend anjing. Ana aja. Saya punya satu pertanyaan. Apa. Kapan Pertanyaan nikah? cepat. Bukan. Hmm. Pertanyaan cepat ya. Dijawab cepat. Pilih salah satu. Hmm. Hmm. Eh, Milih memancing atau ke gunung, Bang Rustam? Ke gunung lah. Ke gunung. Mancing deh, mancing. Mancing. Kok ragu-ragu gitu? Saya ulang. Mancing apa gunung? Mancing. Oh, mancing.
Mm-mm. 2021 apa 2022? 2022. Emangnya apa? Tahu. Tahu. Insya Allah maksimal dua, pengennya sih 2021 tapi ya maksimal ya. Oh, saya nggak ngerti loh. Saya cuma ngasih tahun aja ya. Kita tuh Ya, sudah terkoneksi. Saya tahu arahnya kemana. oke, silakan teman-teman berasumsi sendiri masing-masing ya, apa maksudnya tadi. Mm-mm. Saya terima kasih sekali lagi kepada Bang Rustam, ya, CS saya nih, sahabat saya ketika kuliah. Kita sering Mm-mm. sharing ketika kuliah, tapi Bang Rustam ini untuk menjadi organisatoris ketika kuliah itu lebih lebih mantap, lebih keren. Ya, oke. Itu aja ya Mm-mm. perbincangan kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima Ya, kasih sekali lagi kepada Bang Rustam dan juga yang menonton. Izin kita upload di YouTube ya. Mudah-mudahan lebih banyak lagi yang siap. menonton, lebih banyak lagi yang Siap. mendapatkan manfaat dari perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq Oke. wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bye. Makasih, Tam. Bye, bye, bye. Bye.